Di video-video sebelumnya ya, saya kan banyak bahas tentang mengenai pikiran gitu. Bagaimana perasaan kita itu banyak itu dipengaruhi oleh bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memandang hidup gitu. Kemudian ada yang bertanya, gimana ya? Aku sudah mungkin ada yang bertanya ya, kayak bagaimana ya? Kan aku udah berusaha mengelola pikiran dengan meditasi, dengan berpikir positif, dengan nonton yang positif, tapi tetap aja galau. Ya, jawabannya sebenarnya karena memang pada dasarnya pikiran kita kan statis ya, maksudnya dalam itu berubah-ubah gitu. Jadi bukan berarti kayak misalnya kita melakukan ini misalnya langsung otomatis jadi ini gitu. Jadi enggak, dalam hidup ini enggak ada yang kayak rumus pasti, kayak misalnya kamu buat sambal ketika bahan-bahannya udah oke pasti rasanya enak ya, belum tentu. Banyak faktor yang mempengaruhi kenapa sesuatu itu terjadi. Itu juga masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Mungkin kamu udah berusaha untuk melakukan sesuatu yang positif, ya berusaha untuk membuat perasaan jadi baik atau good mood gitu ya, perasaan baik gitu. Tapi kenapa yang ketemunya tetap bad mood aja gitu, apa mood yang jelek gitu. Ya sebenarnya kita harus bisa lebih memahami diri gitu, mengenali diri kita, kebiasaan kita itu apa. Kayak setiap waktu dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi, apa nih yang benar-benar kamu lakukan. Begitu bisa jadi makanan kamu, ya, minuman kamu, terus aktivitas kamu, itu bagaimana. Itu juga mempengaruhi kualitas hidup, kualitas perasaanmu. Gitu. Dan dari apa yang kita makan, secara fisik, makanan fisik gitu ya, bukan makan pikiran ya, itu juga mempengaruhi pikiran. Gitu. Kalau makanan kita nggak sehat, banyak junk food, banyakkan yang gurih-gurih terus, kita terus asupi tubuh kita dengan hal itu mempengaruhi perasaan. Bisa mudah emosi, emosi lah tiba-tiba merasa perasaan nggak mood aja, jadi rasanya tuh kayak rasanya nggak enak aja gitu. Tapi apa masalahnya kadang nggak ketemu. Itu juga dipengaruhi oleh dari makan kita. Pola makannya bagaimana nih? Pola makan sehat atau pola makan yang tidak sehat itu mempengaruhi. Karena ketika pola makan yang kita atau makanan kita atau yang kita makan itu nggak sehat, itu mempengaruhi ke mood kita, pikiran kita. Kedua juga dari ini, misalnya kurang tidur. Pola tidur itu gimana? Kalau orang kurang tidur, saya juga sering mengalami ya, bisa tidur jam 2, jam 1 malam gitu. Atau kenapa sehari itu ada kalanya kita terjebak di dalam perasaan yang nggak enak gitu. Kok ada rasa cemas, rasa khawatir, tiba-tiba perasaan itu kayak nggak enak aja gitu. Itu dipengaruhi dari kurang tidur, ngaruh kurang tidur. Kalau tidur cukup, istirahat cukup, makanan oke, yang saya alami ya, itu mood juga oke gitu. Jadi banyak faktor gitu. Kalau tadi saya di video-video sebelumnya saya ngomong, pikiran kita adalah penentu dari batin kita, dari perasaan kita. Itu juga banyak poin, udah pecah-pecahan lainnya kayak itu dipengaruhi juga banyak faktor juga. Karena pikiran itu dipengaruhi dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan sehari-hari. Yang kita lakukan banyak nih, dari aktivitas kerja, atau belajar atau yang lain sebagainya sampai aktivitas makan, minum itu juga mempengaruhi gitu. Jadi banyak sekali faktor yang membuat kita merasakan sesuatu. Dan selain dari itu, memang ya hakikat hidup kan namanya kan disebut suka duka gitu. Pasti ada suka, pasti ada duka, ada kebahagiaan, ada penderitaan, kesenangan, ada kesedihan. Itu sesuatu yang wajar. Jadi ketika kamu berharap ketika
bisa mengatur pikiran, bisa manage pikiran, terus kan hidupmu slow-slow aja, stabil tanpa ada tanpa ada duka, tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesedihan. Itu mustahil karena memang perasaan kita kan selalu berubah-ubah ya, dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Yang penting intinya kan apapun yang kamu alami, situasi kondisi seperti apapun, kamu bisa mengontrol diri, bisa manage gitu. Kamu bisa tahu bagaimana kamu merespon, kamu bisa memilih kamu akan merespon seperti apa. Tentu saja harusnya memilih sesuatu pilihan yang membuatmu baik, ya, membuatmu merasa lebih oke. Okay. Intinya sih kesadaran ya, kesadaran itu penting gitu. Ketika autopilot itu kan kita kayak nggak menikmati hidup ya, tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah ganti hari, tiba-tiba udah mau setahun. Itu itu sesuatu yang penyebabnya adalah autopilot, jadi kayak berjalan otomatis tanpa kita sadari. Tapi kalau kita hidup dalam kesadaran, dari cara kita berjalan, dari kita menikmati setiap momen per momen, itu menjadikan waktu-waktu itu lebih penuh dengan makna, dia ada rasanya gitu. Tapi kalau autopilot misalnya kita makan sambil nonton, itu rasanya tiba-tiba udah selesai aja, makanan itu nggak terasa full dinikmati, rasanya seperti apa itu nggak, tiba-tiba ya enak sih, tapi sambil nonton tiba-tiba udah kenyang gitu. Jadi kalau misalnya kamu nonton video-videoku banyak bahas tentang otak, pikiran, ini itu ya, di video ini saya menjelaskan lagi bahwa itu bukan cara mutlak ya, maksudnya dalam artian kondisi hidup kita, kebahagiaan dan penderitaan kita juga dipengaruhi banyak hal. Intinya sih ya dari apa yang kita lakukan, kita melakukan banyak hal ya, berpikir, makan, minum, tidur, dan melakukan aktivitas, apa yang kita lakukan itu yang menjadi penentu dari perasaan kita gitu. Dan satu hal lagi, pahamilah bahwa kehidupan ini hal alami, yang sesuatu yang alamiah, hukumnya kehidupan itu ada suka dan duka. Jadi enggak di hidup dunia ini kan bukan surga ya. Jadi ketika kamu bertemu dengan sesuatu yang tidak kamu sukai, itu sesuatu yang wajar. Jadi jangan berharap kamu mengikuti tips-tips yang menarik, tips-tips yang berada di internet, termasuk mungkin video saya. Terus ketika kamu menjalankannya, kamu hidupmu akan langsam, hidupmu akan berjalan mulus seumur hidup tanpa penderitaan, tanpa kesedihan, tanpa halang dan rintangan. Itu sesuatu yang mustahil. Ya pahami itu dulu ya, bahwa pahami hidup ini ada suka dan duka. Jadi ketika kamu memahami hidup ini ada suka dan duka, ya kamu tidak akan berekspektasi menjadikan dunia ini surga. Ketika kamu tidak menjadikan ekspektasi dunia ini surga, ya kamu bisa hidup itu dengan alami, ibaratnya menapak bumi gitu ya, tidak mengawang-awang terlalu tinggi. Nah, kalau kita berharap sesuatu yang sempurna di dalam kehidupan ini dari segi apapun, ya kita akan kecewa karena pada dasarnya hidup ini nggak ada yang sempurna, baik secara sisi kehidupan, secara relationship, secara manusia, bahkan diri kita kan nggak sempurna. Kalau berharap kesempurnaan ya kita tidak akan nemu, ya kan? Jadi ribuan ilmu, jutaan ilmu yang ada di berbagai segi ya, internet, buku dan lain sebagainya, itu ilmu bukan untuk membuat kita sempurna ya, tetapi intinya membuat kita lebih bisa memahami hidup, sehingga kita tahulah bagaimana kita menjalani hidup dengan pedoman-pedoman ilmu yang kita dapat gitu. Jadi ya apapun yang kita jalani, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, sadarilah bahwa itu bukan untuk menyempurnakan hidup, dalam artian hidup kita jadi sempurna tanpa penderitaan, tanpa halang dan rintang, tanpa kesakitan, bukan, tapi untuk memahami kehidupan. Ketika kita paham hidup dengan baik, ya hidup kita akan baik-baik saja di tengah kehidupan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja dalam artian di situ masih ada banyak masalah, karena kita nggak akan bisa mungkin lepas dari yang namanya masalah. Masalah kan selalu ada, kita nggak akan bisa lari dari masalah. Mungkin ada orang yang istilah
Jangan lari dari masalah dong, nggak akan bisa lari dari masalah. Kamu kan lari dari masalah A, kamu akan bertemu dengan masalah B. Terus terusnya. Seumur hidup kita akan bertemu dengan masalah. Ketika kamu berharap kamu bisa lepas dari masalah, free, seumur hidup, itu adalah sebuah kemustahilan. Oke? Jadi masalah apapun, keadaan hidup seperti apapun, ya pahamilah, belajarlah memahami hidup. Ya, belajarlah memahami hidup bahwa seperti itulah hidup. Kamu alami sendiri, kamu tembus sendiri pengalaman untuk memahami kehidupan yang sejati dari versi kamu tentunya. Oke, terima kasih. Bye.